Perkenalkan, nama saya M. Taslim Sabir. Saya adalah mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 4 tahun 2021, Program Studi Pendidikan Matematika di LPTK Universitas Negeri Semarang. Dengan nomor NIM 4101021082. Nomor UKG 20150004151. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka ujian kinerja PPG dalam jabatan pada siswa kelas 7 di SMP Negeri 1 Bisapu, Kabupaten Bantaing, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun materi pembelajaran saya pada hari ini adalah perbandingan berbalik nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Untuk mengikuti kegiatan hari ini. Ya. Silakan nak. Ya. 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan terus belajar hari ini diberi kelancaran sama Tuhan Yang Maha Esa. Silakan dipimpin salah satu temannya memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran kali hari ini, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Membaca doa selesai. Dulu nak ya. Baik. Andini. Hadir Pak. Astiwi. Sabil ada? Aska. Ya, alhamdulillah ada semua ya. Baik. Jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya untuk memupuk rasa nasionalisme, kita akan menyanyikan dulu lagu wajib nasional ya. Sebelum kita masuk pada materi perbandingan berbalik nilai, saya mau tanya-tanya dulu ini masalah masih ingat tidak? Jadi sebelum kita lanjut, masih ingat tidak pelajaran sebelumnya, yaitu mengenai apa itu perbandingan, apa itu perbandingan besaran yang sama? Ada yang bisa berikan gambaran yang mana itu dibahas dengan perbandingan? Ya baik, Suci. Perbandingan adalah salah satu teknik cara dalam membandingkan dua besaran. Nah, jadi perbandingan berarti suatu teknik atau cara untuk membandingkan dua Besaran. Nah, ya betul. Jadi namanya perbandingan berarti membandingkan dua besaran atau perbandingan besaran yang sama. Ada tidak yang bisa memberikan contoh? Membandingkan tinggi badan. Oh iya, membandingkan tinggi dan apa lagi? Berat. Apa lagi? Bawah. Jadi harus dengan besarannya sama. Kalau tinggi badan berarti cara mengukurnya menggunakan ukuran panjang ya. Jadi besarannya sama. Tinggi berat badan juga. Nah, sekarang kalau perbandingan senilai bagaimana? Masih ingat tidak pelajaran yang sebelumnya? Perbandingan senilai atas harga adalah perbandingan
harus masih diingat pelajaran sebelumnya. Kenapa? Karena kalau tanpa kita ingat ini, tanpa kita pelajari ini, maka dalam menerapkan perbandingan berbalik nilai sebentar akan sulit. Ya, karena dasar-dasarnya ada di sini. Ya, pada materi sebelumnya. Nah, baik. Ini contoh-contoh membandingkan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari. Misal, membandingkan ini mana yang lebih banyak antara buah yang satu dengan buah yang lain. Kan dibandingkan toh? Iya, Pak. Ini membandingkan tinggi badan. Yang mana tinggi badannya antara Bambang dengan Ahmad. Atau membandingkan berat badan. Tapi kalau membandingkan kegantengan bisa tidak dibandingkan? Iya. Bisa, yang mana tapi ukurannya berbeda. Beda. Ya, nah, misalnya ini ada yang mau membeli emas. Membandingkan harga emas dengan beratnya, berapa semakin berat atau semakin apa. Nah, ini contoh-contoh perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi jangan membandingkan misalnya orang tua lebih kaya, nggak boleh seperti itu nanti. Iya, Pak. Nah, jadi membandingkan ke arah yang positif saja, ya. Baik, kita lanjut ya. Jadi itu perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini, nak. Jadi, tujuan pembelajarannya itu melalui pendekatan saintifik, modelnya PBL. Anak-anakku diharapkan atau diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai melalui diskusi kelompok. Jadi ada nanti sebentar diskusi kelompok. Kemudian anak-anakku juga diminta untuk mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, masalah perbandingan. Jadi banyak sebenarnya masalah sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan. Apa berbalik? Baik. Nah, untuk metodenya apa yang saya bilang tadi yaitu PBL, problem. Jadi sebentar ada orientasi masalah yang akan diselesaikan. Kemudian pendekatannya yaitu saintifik, berbasis feedback dan STEAM. Kemudian metodenya yang akan dilakukan yaitu diskusi dan tanya jawab. Kemudian teknik penilaian, kita akan melakukan 3 teknik penilaian. Yang pertama sikap. Sikap artinya bagaimana sikap anakku dalam kelas, bagaimana dalam diskusi kelompok sebentar, apakah ada yang mengganggu temannya, hanya satu orang yang bekerja atau yang mana yang paling rajin, itu akan dinilai nanti. Kemudian pengetahuan yaitu melalui tes tertulis. Tes tertulis itu sebentar akan dilakukan pada tahap akhir, ya tesnya. Kemudian keterampilan ini juga bagaimana cara menyelesaikan soal-soal pengetahuan itu, langkah-langkahnya sudah betul atau tidak, jangan sampai langkah-langkahnya tidak terstruktur. Nah, jadi itu keterampilan tak sebentar, bagaimana cara menerapkan langkah-langkah atau metode dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi itu. Sekarang masalahnya ini secara garis umum. Jadi pelajaran yang ada yang sudah kita lakukan itu yaitu masalah perbandingan. Tadi sudah jelaskan masalah perbandingan besaran yang sama, besarannya berbeda. Kemudian dari situ kita bisa mencari perbandingan senilai dan perbandingan berbalik. Jadi untuk agenda kegiatan hari ini yaitu yang pertama mengamati dan membentuk kelompok. Setelah itu berdiskusi. Setelahnya presentasi kelompok dan terakhir kita adakan kuis atau evaluasi pengetahuannya. Baik, sebelum kita mulai atau kita identifikasi masalah yang ada, kita perhatikan dulu sedikit pengantar masalah mengenai perbandingan berbalik. Silakan diperhatikan video yang ada di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kita dengan kali ini kita akan belajar tentang perbandingan berbalik nilai. Apa itu perbandingan berbalik nilai? Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan antara dua variabel atau lebih, di mana jika suatu variabel bertambah, maka variabel lainnya akan berkurang. Ya, kalau perbandingan senilai, yang lain bertambah, maka yang lain bertambah. Kalau jika
variabel lainnya akan ditambah. Misalnya, perbandingan antara banyak pekerja dengan waktu pengerjaan. Semakin banyak pekerja, maka tentu saja waktu pekerjaan tersebut menjadi semakin singkat. Begitu juga sebaliknya, jika jumlah pekerjanya semakin sedikit, maka waktu pengerjaannya juga akan bertambah lama. Oke, kemudian contoh lainnya, perbandingan antara kecepatan kendaraan dengan waktu tempuh. Maksudnya, jika kecepatan kendaraan untuk menempuh suatu jarak tertentu kecepatan yang bertambah, maka waktu tempuhnya akan berkurang. Begitu juga sebaliknya, jika kecepatan kendaraan semakin berkecil, waktu tempuhnya akan semakin lama. Orang bekerja, waktu yang dibutuhkan adalah 21 hari. Maka di sini kita tulis jumlah pekerja terima, waktu yang dibutuhkan adalah 21 hari. Kemudian, nah jadi nilai X adalah 7. Itu artinya adalah untuk memanen hasil kebun dengan waktu 15 hari, maka dibutuhkan pekerja sebanyak 7 orang. Oke, ya. Baiklah, demikian video kita pada Jadi itu. Jadi intinya kalau perbandingan berbalik nilai ketika ada dua variabel yang dibandingkan, jika variabel X itu semakin besar, maka variabel Y-nya akan semakin berkurang. Nah, sama contoh yang diberikan tadi seperti yang dilihat di video tadi. Misalnya ketika Anda berkendara, semakin cepat kendaraan Anda, maka waktu tempuh semakin apa? Semakin berkurang. Jadi semakin Anda pacu kendaraan, semakin tinggi kecepatan, maka waktunya semakin. Misalnya Anda menyapu lapangan sepak bola, ketika satu orang yang menyapu itu akan lama tidak? Tapi ketika 10 orang yang mengerjakan akan cepat. Nah, seperti itu. Jadi itu namanya perbandingan berbalik nilai ketika. Kelompoknya sudah saya bagi tuh melalui grup ya? Sudah ya? Ya, sudah dulu sudah kelompoknya. Nah, sekarang kita perhatikan dulu. Kita lihat dulu. Kita periksa kembali kelompoknya betul tidak? Kelompok 1 trapesium. Andini, Sadi, Sukma, Hastiwi. Sudah duduk? Nah, ini kelompok trapesium. Baik. Kelompok kedua Batu Tupat, Yasin, Andi Sutioso, Suci, Lila, dan Najibah. Sudah? Sudah ya. Berarti kelompok Batu Tupat. Nah, sekarang perlengkapannya alat tempurnya dinaikkan semua. Buku paket, LKPD, bahan ajar sudah saya bagikan toh? Nah, silakan dinaikkan semua dulu alat tempurnya. Nah, sekarang buka LKPD-nya. Nah, di situ ada permasalahan. Permasalahannya ini. Jadi ada proyek di sekolah tak? Misalnya, ini kan di sekolah tak banyak kegiatan proyek tak? Bangunan gedung, bangunan apa, PC. Jadi ada permasalahan seperti ini. Pak Budi memiliki proyek perbaikan toilet. Jadi Pak Budi ini punya proyek perbaikan toilet di SMP Negeri 1. Kemudian pihak sekolah memberikan target waktu selama 21 hari. Untuk mencapai target tersebut, Pak Budi mempekerjakan 10 orang pekerja termasuk dirinya. Setelah 3 hari bekerja, karena sesuatu hal pekerjaan itu terhenti juga selama 3 hari. Jadi dia bekerja dulu. Pak Budi dan teman-temannya ini bekerja selama 3 hari. Tapi karena ada sesuatu hal halangannya, proyeknya berhenti selama 3 hari juga. Agar pekerjaannya tepat waktu, kira-kira Pak Budi ini mau tepat waktu berarti harus tambah pekerjaannya. Kira-kira pekerjaannya berapa orang supaya proyeknya tepat waktu. Silakan dikerjakan LKPD yang ada. Silakan lihat petunjuk yang ada di LKPD. Untuk membantu pengerjaannya, bisa dibuka bahan ajarnya, buka paketnya. Buka LKPD-nya. Silakan diselesaikan permasalahan yang ada di atas. LKPD-nya silakan dibuka. Buka bahan ajarnya, apa petunjuknya di situ, apa yang harus diselesaikan silakan dibuka. Di buku paket silakan dicari. Ini bahan ajar, bisa dilihat itu perbandingan berbalik nilai, bagaimana cara penyelesaiannya ya. Silakan.
Seperti biasanya, kalau pekerjaannya selesai ataupun ada kesulitan, nah bisa ditanyakan dengan Bapak langsung ya. Kalau sudah selesai, bisa difoto sebentar. Jadi sebentar itu jawabannya difoto, terus satu orang yang presentasi di depan. Ada, ya. Ya, bisa dibantu cari sumber belajar lainnya. Bisa lihat di YouTube cara kerjanya ataupun di mana. Ya, contoh soal juga di mana aja langkah-langkahnya bisa diikuti. Apa ya? Kelompok ini ada kesulitan tidak? Nah, sudah ada dituliskan informasi penting. Sekarang dibuat tabelnya, tabel pembandingan supaya lebih mudah. Waktu pengerjaan kan 10 berapa hari? 21 hari. Nah, kemudian pekerjaan terhenti selama 3 hari. Berarti sisa berapa hari tuh? 21 berarti nak kerja selama 3 hari, berarti jadinya sisa 18. Kemudian terhenti lagi 3 hari, berarti sisa berapa pekerjaan? 15 hari ya. Silakan Anda konversikan sendiri bagaimana langkah-langkahnya. Berarti dicari dulu berapa total pekerjaan. Kan yang ditanyakan berapa banyaknya pekerja yang ditambah. Berarti dicari dulu total semua pekerja ya, baru dikurangi dengan jumlah pekerja yang ada sebelumnya. Jadi silakan diselesaikan. Kalau sudah diselesaikan, nanti dikirim di grup, jawabannya difoto dan dikirim di grup. Nah, nanti salah satu dari temannya presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dijawab salamnya temannya. Baik, silakan Sutioso, lanjutkan. Saya perwakilan dari kelompok Bilang Ketupat akan mempresentasikan Hasil diskusi kelompok saya. Langkah 1. Nah, jadi yang lain bisa sampai saya potong dulu Sutioso ya. Yang lain bisa perhatikan, ini kan ada di atas tulisan dari kelompoknya. Jadi yang lain bisa perhatikan di atas sambil Sutioso membacakannya. Yang lain bisa perhatikan ini di atas. Silakan lanjutkan Sutioso. Langkah 1. Tuliskan informasi penting dan buat model matematika dari permasalahan di atas. Pekerjaan itu dikerjakan 10 orang akan selesai selama 21 hari. Karena setelah dikerjakan 3 hari, maka sisa waktu pengerjaannya 18 hari lagi oleh 10 orang pekerja. Tapi pekerjaan itu dihentikan selama 3 hari, maka sisa waktu pengerjaannya tinggal 15 hari. Agar pekerjaan itu tepat waktu, maka memerlukan tambahan pekerja. Langkah kedua, bentuk tabel dari informasi yang kalian dapat. Pekerja 10, waktu 21 hari. Pekerja 10, waktu 21
kurang 3 sama dengan 18 hari. X pekerja X waktu 21 kurang 3 sama dengan 15 hari. Misalkan A1 sama dengan banyaknya pekerja awal, A2 banyaknya pekerja total, B1 sisa waktu pekerjaan, B2 sisa waktu setelah berhenti kerja. Lanjut. Jadi dimisalkan ya, seperti itu. Iya, Pak. Ya, lanjut. Langkah ketiga, mencari banyaknya pekerja melalui perbandingan berbalik nilai. A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Jadi tadi yang dimisalkan ya. Jadi yang lain perhatikan. Misalnya A1, B1, A2 dan B2 ya. Silakan lanjut. 10 per A2 sama dengan 15 per 18. A2 sama dengan 10 kali 18 per 15. A2 sama dengan 180 per 15. A2 sama dengan 12 pekerja. Jadi totalnya itu A2 ya? Iya. Lanjut. Langkah keempat, tentukan tambahan pekerja yang dibutuhkan. Tambahan pekerjaan yang diperlukan adalah sama dengan banyak total pekerja yang dibutuhkan banyaknya pekerja awal. Sama dengan 12 kurang 10. 12 kurang 10 sama dengan 2 pekerja. Jadi tambahan pekerja yang dibutuhkan adalah 2 orang pekerja. Jadi tambahan pekerja yang dibutuhkan adalah 2 orang pekerja. Baik, ya terima kasih. Kelompok 2 sudah presentasi. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang ada pertanyaan tidak dari kelompok lain tentang hasil presentasi yang diberikan oleh kelompok 2? Tidak. Tidak ada. Ini sudah paham ini kenapa bisa 10x 10 kali 18 per 5? Jadi pengalinya seperti contoh tadi sebelumnya ya. Jadi hasilnya 12 orang pekerja. Jadi hasil totalnya adalah 12 orang pekerja. Jadi pekerjaan tadi dikerjakan oleh 10 orang pekerja. Selesai dalam 21 hari. Karena setelah dikerjakan 3 hari, maka sisa waktu pengerjaan 18 hari. Kan sudah bekerja 3 hari itu, jadi sisanya 18 hari oleh 10 orang pekerja. Karena pekerjaan itu dihentikan 3 hari, maka sisa waktunya menjadi 15 hari. Berapa pekerjaan yang dibutuhkan? Jadi ini dibuat tabelnya 10 orang, 21 orang bekerja. 21 hari, kerjanya 10 orang bekerja itu selama 18, sisa 18 hari ya, karena sudah selesai 3 hari. Jadi sisanya 18 hari. Berapa banyak pekerja yang dibutuhkan untuk mengerjakan sisa harinya ini selama 15 hari, karena 21 total pekerjaan sudah dikerja 3 hari, berhenti lagi 3 hari. Jadi sisa waktunya sisa 15 hari. Lanjut. Nah, ini bentuknya. Bentuk persamaan penyelesaian dari perbandingan berbalik nilai. Sisa diperoleh banyaknya pekerja adalah 12 orang. Jadi tambahan waktu tambahan pekerja yang dibutuhkan adalah 2 orang Pekerja. Jadi baik. Sekarang ada tidak yang bisa menyimpulkan dari seluruh proses pembelajaran hari ini? Ya baik, silakan nak di belakang. Penting dari permasalahan. Jadi untuk untuk permasalahan ini berarti apa yang perlu dilakukan? Yang pertama menuliskan informasi penting. Kemudian apa lagi? Membuat tabelnya. Setelah itu menyelesaikan permasalahannya, dan yang terakhir mengevaluasi. Baik. Jadi untuk proses pembelajaran hari ini secara keseluruhan sudah selesai. Kerjasama kelompoknya juga sudah sangat bagusnya. Jadi harus saling bekerja. Jadi namanya kerjasama kelompok harus saling membantu ya. Jadi saya cumi jempol untuk kerjasama hari ini. Jadi untuk secara keseluruhan, terutama untuk diri masing-masing ya.
Baik. Jadi sudah sangat bagus kerjasamanya, harus ditingkatkan lagi ya. Jadi tugas harus saling berbagi supaya penyelesaian kerjanya lebih mudah. Baik. Untuk kesimpulan hari ini, ada yang bisa memberikan kesimpulan hari ini, pembelajaran hari ini? Baik, Suci, apa kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini? Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan antara dua besaran di mana suatu variabel bertambah atau variabel berkurang atau sebaliknya. Jadi perbandingan berbalik nilai yaitu perbandingan dua besaran yang berbeda, di mana ada variabel bertambah maka variabel yang satunya berkurang. Ada lagi yang bisa memberikan? Ya baik nak, silakan. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan dari dua nilai dari suatu besaran yang sejenis, di mana semakin banyak nilai suatu komponen nilai naik, maka komponen yang ada lain akan semakin turun. Jadi intinya sama. Jadi namanya perbandingan berbalik nilai jika ada dua bentuk komponen atau dua variabel yang dibandingkan. Jika yang satu nilainya bertambah maka yang satu nilainya akan berkurang. Jadi ini ya. Jadi perbandingan berbalik nilai, perbandingan dari dua nilai atau lebih dari satu besaran yang sejenis, maka yang satunya semakin banyak nilainya, maka komponen yang lain juga akan semakin turun. Sebagai alat untuk mengukur ketercapaian pembelajaran hari ini kan ada tujuan. Maka kita akan ukur apakah tujuan itu tercapai, maka cara mengukurnya itu dengan menggunakan kuis. Silakan dinaikkan bukunya. Jadi kuis ini bukan kerja kelompok lagi ya, tapi dikerja per individu. Waktu penyelesaiannya kurang lebih 10 menit. Usahakan di bawah 10 menit ya. Ada yang terlambat menyelesaikan maka poinnya akan dikurangi. Jadi usahakan diselesaikan dalam kurun waktu 10 menit. Bentuk kuisnya seperti ini, perhatikan di atas. Pak Anton, seorang peternak ayam petelur di Kabupaten Bantaeng. Di sini kan banyak peternak ayam, Pak? Iya, Pak. Mau ayam potong atau ayam petelur. Jadi Pak Anton punya persediaan pakan ternak 150 ekor selama 10 hari. Untuk memperbesar usahanya, Pak Anton membeli 50 ekor lagi. Jadi mau dapat besar usahanya, membeli 50 ekor lagi. Maka dalam berapa hari persediaan pakan itu akan habis. Silakan diselesaikan. Jadi silakan diselesaikan. Silakan ditulis nak. Jadi yang sudah bisa diselesaikan ya, silakan dikumpul di mejanya saja. Jadi nanti satu orang atau saya yang jemput di mejanya. Ya, silakan dikumpul saja. Ya, silakan. Di mejanya saja disimpan. Ya. Sudah? Ya, silakan dikumpul di sini. Ya, sudah? Ya, silakan dikumpul. Baik. Jadi sudah. Alhamdulillah semuanya bekerja tepat waktu ya. Tidak ada yang telat kumpul. Semuanya kumpul tepat waktu. Saya lihat dulu ya jawaban dari semuanya. Jadi langkah-langkahnya sudah membuat tabel, kemudian ini banyak yang terbalik-balik dari susun rapi, tapi sudah betul langkahnya ya. Jadi membuat tabel, setelah itu dibuat perbandingannya, setelah itu menyimpulkan hasil.
setelah saya lihat jawaban dari anak-anakku, ini sudah pengerjaannya sudah bagus, langkah-langkahnya juga sudah bagus. Ini saya lihat sekitar 80-90% sudah bagus cara pengerjaannya. Tinggal cara penulisannya bisa diperbaiki nanti. Jadi baik untuk ini bisa diperhatikan langkah-langkah penyelesaian. Jadi kita buat informasi seperti tadi. Membuat informasi pentingnya, setelah itu membuat tabelnya, jadi berapa ekor ayamnya Pak Anton, pakannya berapa hari, Pak Anton tambah 50 berarti total ayamnya jadi 200 ekor, pakannya berapa hari, menambah jumlah ayamnya. Jadi baik, langkah-langkahnya sudah sama semua cara penyelesaiannya nanti. Untuk refleksi hari ini silakan dibuka HP-nya. Di grup itu sudah saya kirimkan link refleksinya. Ini link refleksinya. Silakan diisi refleksinya, bagaimana refleksi pembelajaran hari ini, apakah Anda suka atau tidak. Silakan diisi linknya. Sudah masuk semuanya? Berarti yang senang itu ada 30 berapa ini? 37%. Sedangkan yang sangat senang yaitu 62,5% ya. Berarti alhamdulillah berarti anak-anakku sudah senang dengan pembelajaran hari ini. Jadi refleksinya sudah tadi. Jadi untuk pelajaran selanjutnya atau pertemuan selanjutnya itu kita akan mengalat apa? Kan minggu depan sudah pas ya? Nah, jadi untuk pertemuan selanjutnya yaitu kita akan lakukan penilaian akhir semester. Jadi ulangan semester lah biasa disebutkan. Jadi terima kasih anak-anakku kerjasamanya hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.